warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2C kelompok 3 mata kuliah Psikologi Umum akan memaparkan materi tentang Psikologi Sosial 1. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas kognisi sosial. Psikologi sosial adalah kajian cara manusia berpikir mengenai orang lain, memengaruhi dan berhubungan dengan orang lain. Sejarah manusia dipenuhi berbagai contoh dampak konteks sosial pada perilaku, termasuk peristiwa seperti penyimpangan perilaku Rosa Parks dan diikuti dengan boykot bis. Kognisi sosial merupakan bidang psikologi sosial yang menjelajahi bagaimana orang-orang memilih, menafsirkan, mengingat, dan menggunakan informasi sosial. Tiap-tiap orang dapat memiliki kombinasi pengharapan, ingatan, dan sikap yang unik berdasarkan sejarah sosial mereka. Meski demikian, beberapa prinsip umum tertentu berlaku pada cara orang-orang mengolah informasi dalam situasi sosial. Cara kita memersepsi orang lain dan memahami perilaku mereka, dan cara sikap-sikap kita terkait dengan perilaku kita dan orang lain. Penelitian kognisi sosial mengambil sudut pandang psikologi kognitif, tetapi memusatkan pada cara kita mengolah informasi terpenting yang kita hadapi. Cara orang-orang berpikir mengenai dunia sosial. Yang pertama ada persepsi orang. Ketika bertemu orang lain, kita mempersepsikan berbagai isyarat sosial yang membuat suatu pesan mengenai orang itu. Karakteristik wajah dan daya tarik adalah dua sumber informasi yang sangat kuat. Efek self-fulfilling prophecy berarti pengharapan kita di orang lain memiliki dampak kuat pada akhirnya. Yang kedua ada atribusi adalah pikiran mengenai mengapa orang berperilaku seperti yang dilakukan dan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Teori ini membuat orang termotivasi untuk menemukan penyebab perilaku sebagai upaya memahami. Salah satu heuristik adalah stereotip. Stereotip adalah generalisasi mengenai karakteristik suatu kelompok yang tidak dianggap bervariasi dari satu orang dan yang lainnya. Yang ketiga ada diri sebagai objek sosial. Harga diri merupakan aspek yang penting. Objektifikasi diri menunjukkan bahwa orang lain memandang kita sebagai objek sosial. Keempat ada sikap. Sikap adalah pendapat mengenai orang, objek, dan gagasan. Perubahan dalam perilaku melalui perubahan dalam sikap. Yang ketiga perilaku sosial. Yang pertama altruisme adalah ketertarikan tanpa konflik dalam menolong orang lain. Contohnya kita mendonorkan darah pada orang yang membutuhkan. Yang kedua dasar-dasar psikologi dan sosial kultur altruisme. Konsep dasarnya adalah konsep timbal balik yang mendorong kita melakukan sesuatu pada orang lain, seperti kita akan diperlakukan oleh mereka. Perilaku altruistik ditentukan oleh hakikat orang dan situasi. Beberapa karakteristik ini adalah kadar kebutuhan yang ditujukan oleh individu lainnya, tanggung jawab orang miskin akan kesusahannya, biaya membantu orang miskin, dan tingkat timbal balik yang diharapkan. Yang kedua emosi dan menolong, merasa baik dan melakukan hal yang baik. Orang-orang berada di dalam suasana hati yang bagus, mereka lebih mungkin menolong. Empati adalah suatu perasaan yang menyatu dengan kegiatan emosional orang lain. Altruisme dan gender, wanita lebih mungkin menolong daripada pria ketika konteks melibatkan pengasuh seperti bersukarela menolong anak yang dalam keadaan bermasalah. Pria lebih mungkin menolong dalam situasi yang dipersepsi sebagai bahaya. Contohnya memberi tumpangan pada seorang pengelana dan mereka merasa kompeten untuk menolong. Yang kedua agresi, mewakili sisi gelap. Berbagai pengaruh biologis. Pandangan evolusi. Awal evolusi manusia, mereka yang bertahan hidup mungkin adalah individu yang agresif. Dasar-dasar genetika. Dasar genetika untuk agresi lebih sulit diperhatikan pada manusia. Penelitian terhadap 573 pasang orang dewasa kembar kembar identik memiliki kecenderungan agresif yang lebih serupa dibandingkan kembar sebentar. Faktor neurobiologis. Hormon adalah faktor biologis lainnya yang mungkin memainkan peran dalam agresi. Keadaan frustasi dan menyakitkan. Frustasi selalu mengarah pada agresi. Faktor kognitif. Misalnya, seseorang mempersepsikan bahaya tindakan orang lain yang tidak adil atau sengaja menyakitkan. Agresi lebih mungkin terjadi. Belajar dari pengamatan. Agresi dapat dipelajari dengan menyaksikan orang lain melakukan tindakan agresif. Faktor-faktor sosial kultur yang terlibat adalah variasi alam budaya, kehormatan, dan
dan tingkat orang-orang menonjolkan kekerasan ini di media sosial. The birds have just begun.